Lalu, Tama teringat sesuatu dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, ini masih waktu untuk latihan militermu kan? Bagaimana kau bisa memanggilku dengan nyaman?" Isyana dengan sengaja berbohong dan berkata, "Tadi ada badai petir, dan sepertinya akan turun hujan, jadi instruktur meminta kami untuk istirahat dan memeriksa cuaca." Oh, Tama sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menebak tujuan panggilan Isyana di dalam hatinya. Menurutnya, mungkin ada 3 alasan pemanggilan Isyana. Yang pertama adalah apa yang baru saja dia katakan pertama, dia hanya ingin mengundangnya makan malam. Kedua, mungkin karena badai barusan membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkan kejadian itu di telepon dan tujuan badai itu untuk mengingatkannya agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Isyana yang pertama kali menelepon untuk memastikan keselamatannya. Dan setelah memastikan keselamatannya, dia dengan sengaja memunculkan badai petir untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Isyana saat ini setelah memastikan keselamatan Tama, dia tidak berencana untuk berbicara dengannya di telepon, karena dia takut jika terlalu banyak bicara, Tama akan meragukannya lagi. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kak, bagaimana dengan itu? Kau tidak akan menolakku untuk mengundangmu makan malam setelah pelatihan militerku selesai, bukan?" Dia langsung setuju, dan berkata, "Nah, ketika pelatihan militermu selesai, aku akan mengundangmu." Isyana tersenyum dan berkata, "Oke, itu dia, tidak masalah." "Oke," Tama berkata, "katakan padaku kapan pelatihan militer selesai." Isyana bersenandung berat, lalu berkata, "Kak, aku tidak akan berbicara denganmu sekarang, awan sudah cerah, dan kita harus melanjutkan pelatihan militer lagi." "Oke." Tama tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, "Kamu harus fokus pada latihanmu dulu." Isyana menutup telepon Tama, dan bukannya kembali ke taman bermain, dia langsung keluar dari sekolah. Mengenakan topeng, dia menunggu di pintu selama beberapa menit sebelum Lely mengemudikan Rolls-Royce ke pinggir jalan. Rolls-Royce berhenti di depan Isyana, dan dia langsung duduk di barisan belakang. Lely bertanya dengan heran, "Nona, tiba-tiba Anda meminta saya untuk datang, ada apa?" Isyana berseru, "Tidak ada yang penting, hanya pelatihan militer yang terlalu melelahkan dan aku tidak ingin berpartisipasi lagi, jadi bawalah aku pulang." Kemudian, dia berkata kepada Lely, "Ngomong-ngomong, Lely, sapa saja para pemimpin sekolah dan beritahu dia bahwa aku tidak enak badan akhir-akhir ini, dan aku tidak akan berpartisipasi dalam pelatihan militer." Lely sedikit terkejut tetapi segera lega. Pelatihan militer adalah kerja keras, dan normal bagi nona muda seperti Isyana untuk tidak beradaptasi. Jadi, dia langsung berkata, "Oke, Nona, saya akan membawa Anda kembali ke villa dulu, lalu saya akan berkomunikasi dengan para pemimpin sekolah Anda." Segera, Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Lely berhenti di halaman Villa Thomas. Isyana tidak menunggu Lely membuka pintu, jadi dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan berjalan ke halaman kecilnya di lantai paling atas tanpa menoleh ke belakang. "Lely, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tinggal di rumah, dan aku bisa makan 3 kali sehari secara langsung. Letakkan di luar pintu halamanku, dan kamu dapat pergi setelah mengetuk pintu." Lely terkejut, dia mengerti bahwa Isyana tidak menginginkan pelatihan militer, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak ingin keluar. Tetapi sebagai seorang pelayan, dia seharusnya tidak bertanya lebih banyak, jadi dia berkata tanpa ragu, "Oke Nona, saya mengerti. Mengenai makanan Anda, apakah Anda memiliki persyaratan khusus? Apapun yang kamu inginkan." Isyana berkata dengan santai, "Lihat saja pengaturannya." Setelah selesai berbicara, dia segera berlari ke lantai atas, membuka pintu, dan memasuki halaman kecilnya.
Thomas yang sudah lanjut usia melihat Isyana menaiki tangga teratas dari kejauhan, dan buru-buru keluar untuk menghentikan Lely, dan bertanya, bukankah dia seharusnya berada di sekolah untuk pelatihan militer baru-baru ini? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Lely menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, Tuan, Nona baru saja menelepon saya untuk pergi ke gerbang universitas. Setelah masuk ke dalam mobil, dia berkata bahwa dia tidak berencana untuk mengikuti pelatihan militer. Dia akan kembali untuk hidup akhir-akhir ini, dan dia juga berkata, dia akan tinggal di rumah, dan bahkan memintaku untuk makan 3 kali sehari di luar gerbang halaman. Oh, Thomas mengangguk ringan, dan berkata, kecuali kamu mengantarkan makanan untuk wanita muda itu. Selain itu, tidak ada yang boleh mengganggu Nona. Baik Tuan. Lely tahu bahwa tuannya sangat menghormati Isyana, jadi tidak mengherankan saat ini. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan hormat, Tuan, saya akan menelepon Kepala Universitas Jakarta untuk memberi tahu dia. Thomas mengangguk dan berkata, lanjutkan. Saat ini, Adi yang selesai menguji kekuatan Thunderbolt baru saja kembali ke perkotaan dengan gembira. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke kota adalah langsung pergi ke Antique Street untuk mencari Alvin. Tapi saat ini, Alvin telah menutup kiosnya sebelumnya di bawah instruksi Tama. Adi tidak melihat Alvin, tetapi ketika dia menyusul beberapa kios yang belum tutup, dia buru-buru bertanya, semuanya, ini baru lewat jam 3 sore, kenapa kalian buru-buru tutup? Pria itu mengangkat suaranya dan berkata, apakah kamu tidak membaca ramalan cuaca? Dikatakan bahwa mungkin ada cuaca ekstrim. Mengapa kita tidak menutup kios dan menunggu hujan badai? Kita terlambat tutup di sini. Baru saat itulah Adi tiba-tiba menyadari. Dia berpikir dalam hati, tidak ada yang namanya cuaca ekstrim, itu tidak lebih dari guntur yang kulontarkan di gunung. Tapi ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa guntur yang baru saja aku alami memang menghancurkan bumi. Adi ingin mencari seseorang untuk menanyakan keberadaan Alvin, namun setelah dipikir-pikir, dia membeli 2 barang antik dari Alvin dengan harga yang sangat mahal. Setelah dipikir-pikir, dia berencana mencari tempat menginap di dekat Antique Street hari ini, lalu datang ke street untuk mencari Alvin di pagi hari. Di malam hari, Adi duduk bersila di tempat tidur, namun ia masih belum bisa masuk ke zona nyamannya. Alasannya tidak lebih dari tenggelam dalam kegembiraan dan tidak mampu melepaskan diri. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan Thunderbolt itu lagi, dan sambil mengelusnya, dia menghela nafas. Sungguh nikmat Lord membiarkanku memiliki senjata ajaib seperti itu. 20 tahun yang lalu, aku memenggal kepala Cahya Renza dan istrinya di sini dan membuat prestasi besar. 20 tahun kemudian, aku mendapatkan harta karun di sini lagi. Tampaknya Jakarta memang tanahku yang terberkati. Saat dia menghela nafas, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan internet dari Lord. Ekspresinya kaget, dan dia dengan cepat menghubungkan telepon, dan berkata dengan hormat, Tuanku. Di ujung lain telepon, sebuah suara dingin bertanya dengan tajam, Adi, kapan kamu tiba di Jakarta? Adi buru-buru berkata, Tuan, bawahan ini tiba pagi ini. Lord berkata lagi, seharusnya ini sudah larut malam di mana kamu berada sekarang. Kau telah berada di Jakarta selama lebih dari 15 jam, mengapa kau tidak melakukan apapun pada keluarga Polen? Tuan, di Jakarta, saya belum punya waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Lord bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu? Keluarga Polen semuanya tinggal di Cempaka Villa di Jakarta. Kau hanya perlu bergegas ke Cempaka Villa di tengah malam dan menghitung semua pemenggalan, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, apalagi yang kau kenal dengan hal yang begitu sederhana. Adi buru-buru berkata, Tuan,
Bawahan ini mungkin perlu waktu untuk memahami situasi keluarga Polen terlebih dahulu. Jika tidak, jika ikan yang lolos dari jaring tidak ada di Villa Cempaka saat kita mulai, akan sulit untuk menangani masalah ini. Lord berkata dengan dingin. Malam ini, Nicholas, istrinya, dan ketiga putra dan satu putri mereka semuanya ada di Cempaka Villa. Ini kesempatan terbaikmu untuk menyerang. Ini jam 2 pagi di mana kau berada. Jika kau berangkat sekarang, kau masih punya waktu untuk mengirim keluarga Polen di jalan sebelum fajar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.